Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fi kitabul karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في الكلام لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, jamaah subuh yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji dan syukur yang tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah bagi kita nikmat kesehatan, nikmat umur. Tentunya yang paling kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Karena tidak semua daripada orang yang hidup yang Allah hantar di permukaan dunia ini diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Maka hadirin mulia, barang siapa mensyukuri daripada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tambah daripada nikmat tersebut. Maka ketika orang ini mensyukuri daripada nikmat iman, maka insyaallah dia akan diistiqomahkan dalam iman. Dia daripada mensyukuri daripada nikmat amal, maka dia ditambah lagi daripada amal. Jadi orang beriman ini hadirin mulia, dia akan senantiasa bersyukur ketika dia mendapatkan daripada sesuatu yang berkesesuaian dengan nafsunya. Tapi ketika dia dapatkan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan nafsunya, maka dia bersabar. Inilah daripada ciri orang-orang yang beriman. Maka hadirin malaikat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara daripada mensyukuri nikmat hidup? Yaitu dengan menjalankan daripada seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang yang mensyukuri daripada nikmat hidupnya, dia gunakan daripada umurnya ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk menyempurnakan ibadah. Inilah daripada maksud dan tujuan manusia diciptakan di dunia ini, untuk menyempurnakan daripada ibadah, bukan untuk menyempurnakan daripada hawa nafsu, bukan untuk menyempurnakan hajat atau keinginan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah siapkan satu tempat di surga, di akhirat nanti Allah sudah siapkan daripada jannah, tempat untuk menyempurnakan daripada hawa nafsu daripada manusia. Maka tujuan daripada manusia di dunia ini adalah untuk menyempurnakan daripada ibadah. Maka hadirin malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang namanya ada hidup dan ada yang mati. Maka hadirin malaikat Allah Subhanahu wa taala, perkara mati adalah perkara yang harus kita alami. Siapapun yang hidup di dunia pasti akan mengalami namanya kematian. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bagi kita ini belajar untuk mati dalam setiap harinya. Maka sepertiga hidup, sepertiga daripada waktu kita ini Allah bagi untuk belajar untuk namanya menjalani kematian. Kapan itu? Waktu kita tidur.
tidurnya orang beriman ini bukan istirahat, tapi adalah belajar untuk namanya menjalani kematian. Maka barang siapa yang ketika dia bangkitkan daripada tidurnya di malam hari, kemudian dia bangun dalam keadaan bersyukur dan mengingat Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Langsung memuji Allah. Setiap hari dia buat seperti itu. Maka insya Allah ketika dia dibangkitkan daripada kematian yang sebenarnya di dalam kubur, maka seperti itulah keadaannya. Karena hari-hari dia bangkit dari kematian, ingat Allah, langsung bersyukur. Maka ketika dia mengalami namanya kematian yang sebenarnya dalam kubur, dia dibangkitkan oleh Munkar dan Nakir, maka dia akan bangkit dalam keadaan bersyukur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebaliknya hadirin mulia, orang yang ketika dia dibangkitkan daripada tidur langsung ingat dunia, maka apa yang terjadi nanti di kubur pun dia akan bangkit dalam keadaan bersyukur. Maka hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini bagaimana saya sebagai daripada yang menyampaikan saling mengingatkan bagaimana kita menyikapi hidup dengan menjalani daripada kehidupan ini, sempurnakan ibadah kita mulai daripada bangun tidur kita. Bagaimana kita niat mau menjalani daripada kehidupan kita ini untuk menyempurnakan ibadah. Dunia ini bukan penghalang daripada ibadah, tapi apa? Untuk menambah nilai pahala dalam ibadah kita. Orang yang sibuk daripada keduniaan tapi tidak dilalaikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka nilai ibadahnya lebih besar daripada yang tidak punya kesibukan. Dia sibuk dengan dunia, tapi dia tidak lalai daripada mengingat Allah. Maka kesibukan dunia ini akan menjadi nilai daripada pahala dalam amal ibadah. Maka orang yang tidak punya kesibukan dunia, maka dia wajib untuk sibukkan diri dalam amal. Maka alhamdulillah hadirin mulia, kami jamaah daripada Sulawesi, alhamdulillah selama 4 bulan kami tidak disibukkan dengan dunia. Maka kami akan sibukkan diri dengan amal-amal. Kami akan sibukkan diri kita dengan dakwah Allah, ta'lim wa ta'lum, zikir ibadah dan berkhidmat kepada masyarakat. Bagaimana mengajak masyarakat untuk bagaimana kita sama-sama memakmurkan masjid. Dan kemudian kita setelah kita ajak, kita doakan. Bukan cuma kita ajak tapi kita doakan. Kalau dia belum mau jangan dipaksa, tapi kita doakan, minta kepada Allah dan Allah bagi dia hidayah. Kita bersusah-susah dalam amal untuk apa? Untuk berkhidmat kepada saudara-saudara kita yang belum ada hajat lagi untuk ibadah, untuk membangun masjid. Kita buat pengorbanan ini untuk apa? Untuk umat, agar supaya apa? Umat juga bisa taat kepada Allah. Bagaimana kita bukan masuk surga sendiri-sendiri, tapi kita masuk surga secara berjamaah. Masya Allah. Maka ini yang bisa sampaikan, ada kita yang dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan mohon dimaafkan. Sempurnanya majelis sudah tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.